kan. Oke, sebentar. Nah, gitu ya. Sampai ingin tadi. Enggak ada. Kita enggak minta diizinkan. Nah, tuh. Nah, ini deh yang akan kita izinkan. Izinkan tamu satu. Izinkan tamu. Izin. Oke, ini ya. Jadi yang kita lakukan adalah menganalisis. Jadi makanya adik-adik nanti apakah saya harus membuat enggak, nek mengambil iya, kan gitu. Ini ya, Dik. Tuh, ini yang akan pelajari. Maka adik-adik, Pak, terus iki apa wae to, Pak? Nah, saya cropping ya. Nah, aduh nek ini dia snipingnya mati. Adik sniping. Oh, muncul saya. Sniping itu. Oh, gelem deh, gelem. Nah, tak kan. Oke, kita kompas gini yo. Oke, tak taruh di file. Nah, ini ya. Aduh, gimana mana? Nah, tak kecilin. Nah, sekarang data multimedia itu apa saja? Kan gitu, adik-adik kan cukup paham data multimedia itu. Tarik keluar. Nah, data multimedia itu apa saja yang akan kita, nah makanya adik-adik begitu adik-adik ketemu data multimedia, ya kan, tuh saya pakai ini data multimedia, saya pakai ini data multimedia. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kalau kita data multimedia yang mau kita pakai apa? Banyak sekali, Dek. Ya kan? Tuh, kalau kita tulis dalam bentuk tagnya loh, Dek. Non tagnya banyak banget. Dek, gitu. Kita tarik ini ya. Nanti tidak cukup. Ini kalau bentuknya warnanya gini seolah adik nanti barengnya sama garis yang ke bawah. Nanti tidak bentuk apa deh, ininya beda. Sebentar, tak cari sing yang lain lagi. Iki yo. Nah, metode itu deh. Nah, data multimedia itu apa? Kita taruh di sini. Oke. Ya kan? Mungkin di benak adik pertama kali begitu adik-adik multimedia tanpa ginian. Nah, multimedia itu apa, Pak? Ya, adik-adik mungkin bahasa simpelnya yang paling mudah diucapkan adalah ini tadi. Pak, video. Atau adik-adik mengatakan, Pak, film, Pak. Ngono ya. Tuh. Gitu kan. Oke, ya. Sekarang ya kan, kalau kita sudah seperti ini data multimedia itu, nah kalau kita menggunakan data multimedia maka semua bisa dipakai semua. Tag. Nah, oke ya, paling gampang itu tag. Tag bagian dari apa? Data multimedia. Nah, taruh sini dulu. Tag. Paling gampang tag. Nanti kita urai aja. Maka dari kadang-kadang kalau skripsi tak ketawain, Pak saya mau ambil judul apa, ya seperti yang sekarang ini pada skripsi, ya saya sambil senyum-senyum aja, ya kan adik-adik seolah tahunya itu aja gitu loh, ya kan sistem pendukung keputusan, ya ovo sistem pakar, nggak bingung ya, membandingkan apa deh, membandingkan metode macam-macam itu ya kan, ya kadang-kadang ya saya ketawa-ketawa sambil senyum-senyum aja enggak apa-apa. Oke, nih ini tag. Oke, ini nanti kurang deh, tak rondo-rondo nih ya. Nah gitu, nggak apa-apa, ini udah di depan kan ada, jadi ini tak gini, nanti nggak kurang gede. Oke, kita kecilin aja, karena banyak deh. Nah, data multimedia. Pertama gampang tag. Nah, ya. Kemudian, oke, setelah tag kira-kira apa ya multimedia itu?
ada lagi kode grafik, ya toh? Oke, ada lagi apa? Oke, grafik ada kode image. Oke, apalagi selain image adalah image nek di jejer-jejer dari apa deh? Flip. Atau oke, terakhir apa deh? Video. Video. Ya, kalau ini kan gede-gede, tak taruh ke sini. Nah, kita kalau ini tak tarik ke sono, tuh. Oke, ini kalau kurang tambahin aja deh. Ya, nah adik-adik boleh ngambil semua ini, ngapain susah-susah, ya kan? Oke, sekarang kalau kita ngambil dari tag aja, ya kan? Tag kita apa? Tulisan, ya kan gitu. Tulisan itu apa aja? Adik-adik bisa toh tulisan. Tag kan tulisan, 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 gitu, tulisan. Nah, oke. Ini baru ya apa sih? Baru yang bentuknya grafik ya, ya kan? Ini ada lagi sebetulnya satu ya yang Mbak masukkan sini tak taruh di setelah ini ya. Setelah ini. Tapi ya lucu grafik tag. Nah. Mana tadi audio tadi. Audio itu unsur apa? Unsur dari apa multimedia. Audio. Ini kadang-kadang cok nggak pada mau ngambil karena apa nggak menarik, tapi sebetulnya yuk bagus-bagus juga. Oke ya, nah ini ada saya kalau saya dari atas saja tulisan, nah tulisan teks itu kan paling gampang tulisan, ya tulisan apapun namanya tulisan. Oke, nah sekarang kalau kita mau masukkan lagi ya kan Pak tulisannya kayak apa, tulisannya apa saja kan gitu, gitu ya. Oke, oke. Mohon maaf adik-adik kenal toh tulisan Jawa, ya toh tulisan Jawa, ya kan? Jawa itu tulisannya adik-adik ngerti toh, ya kan? Itulah tulisan Jawa. Oke. Kemudian, oke. Apa di teman-teman yang dari Bali, Bali itu punya bahasa sendiri, ya kan? Kalau ini mungkin masih Jawa, tulisannya sama, ya kan? Tulisan Jawa ya huruf pakai bahasa Jawa itu. Apa di Arab? Teman yang ada sini apa di kanji ya, kanji ya, kanji, kanji yang bahasa Jepang itu. Kalau misalnya salah, saya tolong di. Oke. Ini dari sisi tulisan. Oke, ya kan? Dan lain-lain ya, ada kanji, Arab, Jawa, ya kan? Mungkin adik-adik di daerah adik-adik masing-masing ada juga saya tidak ngerti mungkin dari Kalimantan dari suku Dayak itu dia punya bahasa sendiri huruf sendiri yang kita tidak ngerti ya kan oke nah grafik ya kan nah ini kita ini tambahkan silakan adik tambahkan lagi ya yang lain yang masih banyak grafik ya kan nah grafik itu dibangun dari apa ya kan dari titik menjadi sebuah pola ya kan atau bentuk ya kan ini kan dari apa deh titik. Jadi apa? Jadi bentuk itu grafik. Oke, titik. Jadi apa deh? Bentuk
yang kompleks. Nah, contohnya apa? Lukisan di salah satunya. Ya kan, lukisan itu kan dari apa? Vektor kan, contohnya. Nah, oke. Lukisan di orang menggambar loh, di orang melukis itu dari vektor menjadi sebuah bentuk. Nah, ini bisa contohnya adik-adik ada petulisan apa lukisan 3 zaman, ada lukisan apa deh apa yang terkenal itu Mona Lisa, ada lagi apa deh tulisan Avandi, lukisan Avandi, ada lagi siapa deh. Nah, itu pelukis-pelukis yang terkenal itu. Oke, mungkin adik-adik gambar arsitektur itu gambar apa ya kan? Itu grafik deh. Ya kan? Terus adik-adik simbol-simbol ya, simbol-simbol adik-adik misalkan ada suku-suku tertentu punya simbol, sawah itu punya simbol, ya kan adik-adik ada ya maaf ya simbol. Nah simbol adik-adik kalau adik-adik mohon maaf ada di mana di pemilu itu ya kan pemilu tapi pemilu yang anu loh yang pemilu legislatif ya kan itu dibangun pakai ini lukisan. Oke kemudian image itu apa frame di ya kan ya ini bedanya image sama grafik karena dasarnya beda ini titik bentuk lukisan atau gambar ya kan nah, image itu beda image dari mana image itu dari frame ya kan image itu dari frame ngambilnya adalah frame kadang-kadang adik saya tanya adik bedanya image sama grafik mana adik sama pak sekarang kalau gambar apa orang ngelukis yang difoto jadinya apa image gitu ya frame biasanya orang mengatakan foto paling gampang itu foto nah itu di ya oke. Nah sekarang kalau kita balik kembali flip video flip ya video klip ya kan klip ya video klip ya kata audio video klip ya nanti ya salah saya flipping. Nah video klip itu apa ya kan nah kita pakai ini itu apa image yang dijejer ini loh dek atau ini sebelum ini dari sebelum masuk ke sini tak tambahin satu ya dek ini nanti tidak salah karena nek video itu kan ada suaranya ada tagnya tapi bentuknya pendek. Nah, tak taruh ini ya motion oke. Nah motion itu apa gambar yang dijejer dijalanin. Nah motion ya motion karena apa image itu yang direkan. Bentar kayaknya ada yang mau masuk. Oke, ini ya dek. Nah, image yang di-array-kan. Tahu tak re? Jejer. Ya kan? Kalau apa di video itu kan tergantung HD atau apa HD atau yang non HD itu kan 30 30 gambar per second kan dijejer baru ketemu. Nah ini di motion tuh ini yang dijejer-jejer. Nah sekarang video klip ya kan video klip apa ya kan video yang dipotong ya kan kalau saya agak ini cut video klip video pendek kan film pendek atau video pendek oke nah video berarti apa ya kan di sini kan motion juga cuma di sana udah ada audionya ada tagnya jadi satu. Nah sekarang ya kan kalau yang audio ya kan audio kan jelas tadi adik tahu ini kan suara gitu. Nah, suara itu adik-adik lari ke apa satu dimensi bentuknya vektor itu
Oke, bentuknya apa ini? Vektor. Vektor itu array, ya kan? Array itu kalau satu vektor berarti matrik, ya kan? Gitu. Kalau sudah dimensi matrik, kalau satu namanya vektor. Nah, ini gabungan video ini, ya kan? Pak, kalau video ini apa? Kan gitu toh. Nah, kalau kita mau video, ya ini jadi satu. Ini gambar bi. Ini gambar bi ini jadi satu ini. Bisa saya gambar. Oke. Nah, oke. Nah ini ya, taruh ke sana semua ya. Nah, gitu. Oke, saya pun dari merah. Gitu. Oke, sorry. Ini file gawe merah. Oke. Nah, ini jadinya apa? Video. Oke. Teman-teman, ini kita kotak wis. Kotak wis tak apa-apa. Gini, giniin. Lah. Nah, oke. Nah itu ya. Jadi ya kan, makanya adik-adik kalau skripsi itu nggak usah, jangan bingung-bingung deh, ya kan. Kadang-kadang wah database, ya kan, ya boleh, ya kan. Tuh sekarang adik-adik kalau bicara Pak saya mau sistem apa ya, mau pencatatan apa, itu adik bermain apa di data tag deh, adik-adik pengolahan tag gitu, baru di tagnya saja itu. Ya kan, karena entry yang dimasukkan adalah bentuknya ASCII, ASCII bentuknya tag, ya kan, cuma tag itu tidak dianalisis, tapi ada tag itu di organisasi, gitu kan. Nah gitu, masih banyak di yang ini deh, tuh ini ada motion, ini ada kan gitu, ya kan, gitu kan. Nah itu kadang-kadang adik-adik yang tidak disadari, ya kan, adik-adik sistem skripsi sekarang itu kalau adik-adik S1 itu rata-rata kan adik-adik, mohon maaf ya, adik misalkan sistem apa gini, sistem apa ya, sistem pendataan apa, sistem pendataan penggudang di mana kan gitu, ya enggak apa-apa, ya kan, tapi tambahin aja dengan entry otomatis berbasis apa kan gitu. Nah kadang-kadang orang udah nggak pede, jangan ngambil itu, udah banyak dipakai orang, ya kan, misalkan ya toh contohnya eh, batik, ya kan, batik itu kan orang menggambar toh dek, menggambar membatik gitu dengan pola tertentu, ya kan, piye toh nek nganggo AI kan gitu, ya kan. Itu loh adik-adik kan bilang toh, ya kan, pakai GPT tolong gambarkan ini, ya kan gitu kan. Itu kan banyak model yang di-generate menjadi sesuatu yang baru kan gitu kan, boleh, ya kan. Tuh dari grafik loh deh, itu grafik. Kemudian image deh, ya kan, adik-adik pernah dengar kan bahwa gambar itu 1000 bahasa, ya, atau 1000 makna, 1000 arti, ya kan. Urekan, ya kan. Adik-adik mohon maaf, cuaca itu dilihat dari mana? Dari image. Salah satunya, oh kayak gini cuacanya, kayak gini, akhirnya bisa dianalisis. Oh adik-adik lihat toh di langit kayak gitu, akhirnya dianalisis posisi bintangnya, oh ternyata ini adalah ini, ya kan. Tuh adik-adik kemarin barusan Ramadan itu penentuan satu Syawal, satu Ramadan, ribut semua, bulannya kayak opo ketok opo enggak, dianalisis, akhirnya ketemu longitudinal apa, akhirnya dibahas, ya kan. Nah ini image paling banyak sekali deh, dan banyak di analisis. Motion sekarang gerak deh, ya toh, tuh gerak orang, gerak tubuh, gerak macam-macam, setiap orang nggak sama walaupun itu seorang yang kembar. Ya, orang kembar itu ya ketoknya sama, gerakannya sama, apapun sama, ya kan, itu oke. Yang kedua ya, salah satu adik-adik misalkan yang belum pernah dilihat belum pernah dilakukan orang, misalkan lari ya dek, nari ya dek, atau gerak jalan 17 Agustus itu, ya kan, itu kan gerakannya harus kompak, ya kan, tuh yang nilai juri, ya kan. Pernahkah ada adik-adik menganalisis, ya kan, itu menggunakan videonya yang itu, ya kan, itu kan bisa dilihat gerakannya tuh kompak enggak, itu kan ketok deh, ya kan. Nah vision kan bisa enggak dianalisis, oh kompak itu kayak gini, seragam,
ya kan gitu. Seragam berarti polanya sama, ya kan. Sampai hari ini saya nggak pernah lihat ada AI, ya kan, ada analisis tentang apa deh untuk kekompakan dari sebuah gerak jalan. Nggak ono deh, itu belum pernah toh ada terpikir oh tak ambilnya saja, ya kan. Caranya gimana? Apa berbaris berbaris adanya kapan kan nggak setiap hari ada, ya kan. Ya, mohon maaf, berarti adik-adik nontonnya di mana, ya kan? Di barak-barak militer itu hampir setiap hari kan, itu, ya kan? Tuh 17 Agustus itu so ada, tapi berarti kan itu tidak setiap hari ada. Nah, repot kan? Tuh. Nah, itu kadang-kadang di saat kita ngambil memang dilihat kapan toh itu momennya kan gitu. Berarti kalau ada 17 Agustus ada lomba gerak jalan, ya kan? Tuh ada lomba baris berbaris, itu adalah objek yang mungkin bisa diteliti, ya kan. Pak, kalau nggak dari sini dari mana? Adik-adik tonton video yang ada gerak jalan itu diambil, ya kan. Maka munculnya motion itu di motion gerakan, ya kan. Nah sekarang kadang-kadang apa faktor kelelahan, adik-adik paham kan, seseorang yang lelah itu gerakannya lambat, ya kan. Berarti semakin lelah seseorang semakin lambatlah gerakannya. Apakah sudah ada yang menganalisis oh ternyata gerakannya lambat itu. Oke, di olahraga itu hampir semua pakai gerakan semua deh, ya kan. Tuh ini teman-teman sudah ada yang mulai di koyok senam, koyok renang, ya kan. Renang itu dianalisis deh, ya kan. Tuh dianalisis renang itu, ya kan. Nah ini belum banyak yang ngambil yang gitu motion itu, ya kan. Ya banyak kendala wajar, ya kan. Ya kan. Kadang-kadang adik-adik yang dilakukan video, ya kan, skripsi yang diambil adik ini aja yang lain yang data multimedia itu bisa dilihat semua. Kalau itu baru video baru satu cabang olahraga bola voli, apa sekarang ada padel, apalagi itu yang sekarang sedang in itu, ya. Nah audio adik-adik mohon maaf suara saya, ya kan, itu juga suara adik-adik itu tidak ada yang sama. Maka ada toh ya kan biometrik suara dipakai sebuah biometrik, ya kan itu. Kemudian yang lomba burung berkicau itu juga ada toh, ya kan. Itu apakah ada, ya kan, AI yang mengatakan burung mana yang paling bagus suaranya, ya kan. Itu kan orang persepsi, ya kan, setiap orang bisa beda-beda, ya kan, bisa enggak, ya kan, kita buat untuk melihat. Kadang-kadang ada toh yang latih burung berkicau itu dengan sebuah sound. Nah itu juga banyak yang belum lagi di medis ya kan, yang pernah sama batuk, ya kan, batuk itu kan banyak, ya kan. Kemarin ada lagi yang itu masih yang saya itu pernah pengen bayi itu, ya kan, kalau baru lahir berapa hari itu kan nangis kan deh, ya kan. Nangisnya itu nangis karena tidak nyaman, nangis karena dia haus, atau nangis karena apa, ya kan. Itu nggak ada yang ngerti, wong bayi nggak bisa ngomong, tapi kan bisa dia oh ini karena dia haus, oh ini karena dia eopo, itu kan belum nggak pernah dianalisis, ya kan. Begitu ada bayi nangis yang dipanggil lari-lari dokter, ya kan, dokternya nggak ada, perawatnya kadang-kadang perawat satu dengan yang lain beda bahasanya, bisa menerjemahkannya. Nah itu deh ceritanya, gitu ya. Itu yang makanya adik-adik jangan 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 bingung-bingung, ya kan. Mosok saya kadang-kadang cok nonton itu skripsi itu aja kok ya nggak ono yang lain gitu, ya kan. Tag itu banyak banget, ya kan. Grafik itu banyak banget, image itu wah nggak ketulungan, motion itu banyaknya nggak ketulungan juga, video klip itu, ya kan, karena motionnya banyak tentunya. Nah audio itu juga banyak apalagi video, ya kan. Nah, cuman kalau adik-adik sudah kaitannya sama video, image, sama ini ya memang butuh alatnya cukup berat karena komputasinya cukup berat. Oke ya, nah ini deh yang mau kita ajari. Ini di apa-apa? Di analisis kontennya, gitu kan. Tuh, nah analisis apa? Di analisis kontennya ini. Maka saya sampaikan tadi, ini dikapain Pak? Dianalisis, ya kan? Dianalisis, ini dianalisis. Analisa
Dianalisa. Oke ya, dianalisa. Oke, kemudian setelah dianalisis, oke, analisanya pakai apa ya kan? Pertama pakai kita manual kan gitu toh, dianalisis. Tentu saja menggunakan apa? Bantuan apa? Coding, programming karena kita informatika. Programming. Gitu. Nah, kita pakai ini. Kemudian setelah itu kita apa? Nah, ini program supaya kita apa deh? Supaya kita diringankan juga. Sekarang ada namanya tool AI. Pakailah AI-nya untuk apa? Menganalisiskan. Nah, kita minta bantuan AI. Nah, konten itu ya. Ya kan? Jadi ini apa? Ya kan dasar supaya kita bisa ke sini. Ya kan? Walaupun Pak sekarang kan muncul end to end loh Pak. Sekarang sedang ini Dik, ya kan dunia sekarang sedang end to end. Ini Dik, end to end. Sekarang sedang ini end to end ini. Ya kan? Artinya apa? Orang nggak lihat di dalamnya apa yang dimasukkan langsung keluar hasilnya. Itu kan orang luar. Orang luar itu apa Dik? Orang non informatika. Ya kan? Kalau informatika ini kan end to end itu kan ini Dik. Ya kan? Input apapun itu ya kan saya pingin itu tak atur tengahnya kan gitu, ini ada input, nah ya kan ini input gitu, kemudian ada sesuatu di tengah-tengah ya kan proses gitu, ini proses gitu, oke. Kemudian yang terakhir adalah output. Orang udah nggak mikir lagi deh, nggak ngapa-ngapain maunya gitu. Problemnya adalah yang membuat proses itu sopo gitu deh, ya kan? Koyo AI itu kan orang nggak ngerti ya kan, sesuatu dimasukkan di dalamnya gitu, tahu-taunya keluar hasilnya kan gini ya kan. Nah ini juga ya kan orang di luar kita ya kan mengatakan black box. Loh, di tengahnya itu di proses ini black box ya kan, kotak hitam bagi mereka, bagi kita itu bukan kotak hitam gitu, itu problem yang harus kita pecahkan, mereka nggak pernah mikir di dalamnya ya kan. Nah ini urusan kita itu ini di urusan kita ada yang di sini ini ya kan, tuh logikanya ya kan, ini itu proses bisa jalan kalau kita tahu inputnya apa, karakteristiknya kan gitu. Nah, problem outputnya tergantung maunya kita apa. Jadi problem kita itu adalah ini deh, ya kan, karakteristik input, ya kan. Input apa? Harus punya karakteristik, ya kan. Oke, maka dikatakan apa? Cirinya, ya kan. Kan ciri toh, supaya bisa masuk big box dengan benar dan kita bikin black box-nya itu benar, kita harus tahu ceritanya ini. Nah, gitu deh, ini end to end-nya ya kan. Maka kadang-kadang hati-hati kalau bikin paper suatu saat ada yang mengatakan end to end-nya gimana. Ya, baru cerita itu, ya kan. Karena pandangan orang banyak. Ngoten deh. Ya kan? Itu. Makanya kita nganalisis ini, ya kan? Kita jangan mengatakan ini tak masukkan AI langsung hasilnya, ini problemnya semua AI itu jangan bisa menangani data semua dengan cocok, itu problemnya. Ya, nah itu di itu pengantarnya, ya kan. Jadi yang kita ajak, yang kita pelajari ini, ya kan. Ini enggak deh, ini bukan. Nanti kita belakangan kita nggak sampai AI-nya, ya kan. Kita nggak sampai AI-nya, ya kan. Tapi kita nanti sampai vektornya, gitu ya. Sampai vektornya. Masing-masing kita analisis, ya kan. Karena kita belajar. Nanti kalau kita udah pinter nggak perlu lagi, karena kita udah tahu. Cuma problemnya adalah sekarang kita nggak ngerti. Nah itu teman-teman, ya kan, yang akan kita pelajari konten analisis. Jadi makanya terakhir nanti adik-adik, ya kan, mata kuliah ini munculnya konten analisis. Konten analisis.
analisis. Jadi mata kuliah di mana? Ke konten analisis, Dik. Nanti analisis yang dianalisis adalah feature-nya, ya kan, itu ya kan. Oke, kita pakai bahasa kita, kalau dilanjutkan nanti kita pakai AI, tapi AI itu nanti di mata kuliah yang lain saat kita ketemu dengan sebetulnya pengenalan pola, ya kan, atau NN, atau nanti ada kecerdasan buatan, moga-moga ini ada yang ikut sama online lagi gitu ya. Cuman saya belum buat nganunya, tak buatkan apa ininya, apa link video, link Gmail-nya itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Yang kan kita pelajari itu yang ini komplit sekomplit ini, tapi mungkin ada beberapa yang enggak nanti, tapi kayaknya semua, ya kan. Kemarin nggak pakai video, tapi lambat banget, ya kan. Kadang-kadang suwi itu nanti karena video processing itu yo memang lama, gitu ya. Oke, untung sekarang udah ada Google apa sih, siapa sih, Google Colab itu, ya kan, lumayan pakai Tesla 4 itu kan lumayan, walaupun gratisan sementara. Oke, ini Dik, sampai sini ada yang ditanyakan? Moga-moga nggak ada, ya kan. Oke, saya lanjut ke kemudian yang adik-adik persiapkan, ya kan. Tuh, biasanya saya pakai tool ya, di tool itu karena kita di computerize itu biasanya di bahasa pemrograman. Gitu, biasanya pakai ini, ya kan. Mohon maaf mungkin adik-adik banyak yang nggak suka, tapi ini paling gampang untuk belajar, ya kan. Errornya juga kecil, ya kan. Kemudian sudah terukur, ya kan, artinya bukan bahasa yang susah, artinya bukan bahasa yang banyak bug-nya, bukan, ya kan, dan sudah teruji, ya kan, karena kita belajar. Saya pakai MATLAB ini di lab, ya kan. Tuh, versinya nggak usah yang baru, nggak apa-apa, ya kan. Yang lama-lama juga nggak apa-apa kalau ada. Ya, itu mulai kalau nggak salah versi 2014 sudah bisa. Versi nggak apa-apa deh. Yang lama-lama itu mah sudah 2024 kan, itu mah sudah versinya sudah ini. Atau adik-adik pakai punyanya nggone di online itu juga ada punya MATLAB itu, cuma ini harus pakai akunnya bayar free, nggak apa-apa. Itu ya saya pakai ini karena ini paling mudah untuk belajar sebetulnya. Pak nggak pakai Python ya, atau bisa pakai Python itu, cuma problemnya adalah Python itu kadang-kadang sok error. Gitu dong, sok error. Nah, karena kita tahap belajar yang pertama, yang kedua ini visual deh. Visualnya lebih mudah, ya kan. Jadi untuk analisis lebih gampang, ya kan. Jadi adik-adik kalau di lab itu ada MATLAB-nya kalau nggak salah, adik-adik bisa copy masternya aja, ya kan. Sementara kalau untuk yang ini sih adik-adik bisa di Kompas, itu bisa satu folder adik-adik comot semua, dikopikan tuh jalan kalau MATLAB, ya kan. Gitu. Ya, saya pakai ini. Nggak usah versinya, nggak usah yang baru-baru deh, yang lama prinsipnya komputernya bisa dipakai, ya kan. Tuh. Kemudian ini kalau bisa, mohon maaf ya, nggak bagus juga, nyari yang bajakan nggak apa-apa deh, karena untuk belajar. Walaupun saya tidak nyarankan, tapi adanya itu kalau beli mahal banget. Kemarin ada kelas malam, Pak kalau kayak gini kan harus online, harus ya kan, harus menyediakan kampus, ya kalau mau gitu, nggak mau yudus lah deh, saya bilang gitu. Kita tuh belajar kok, ya kan, nggak harus memaksa itu. Dan itu nggak sulit juga, ya kan, teman-teman dulu juga bisa, ke lab juga bisa, tanya kakak kelas tuh mesti punya semua, karena saya setiap semester pakai ini. Ya kan, kalau bisa install deh, karena nanti kalau ketemu di video di computer vision biasanya juga pakai ini saya. Gitu, ya kan. Mana ya deh, gitu. Oke. Saya toolnya pakai ini. Jadi, buku saya semua buku silahkan dipakai boleh. Oke, jadi tolong kalau bisa, ya kan, ini bisa bisa di copy satu folder, copy aja. Jadi kalau teman-teman ada yang punya, ya kan, adik-adik ini cuma besar deh, di copy aja, dimasukkan komputer jenengan, ya kan, copy instalan enggak apa-apa, ya kan. Kalau ini enggak, adik-adik nek bisa itu memang diinstal,
cari adik-adik pinter-pinter lah cari crack-nya aja Dik, cari crack-nya, asalkan tidak untuk komersial kan enggak apa-apa lah ya, cari crack-nya adik-adik lebih pintar itu. Oke, saya kira itu ya Dik, tool-toolnya ya kan. Kemudian saya selalu menyampaikan, saya ngajar nggak banyak Dik, biasanya sedikit, cuma itu dipraktekkan ya kan, supaya adik-adik punya pengalaman itu. Nah, mana ya Dik, ini pesan saya itu. Kemudian, nah ya saya kira ini. Oke, oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Nggak ada. Oke, sekarang kuliah ya. Nah, kuliahnya saya biasanya standar saya Dik, ya kan. Kuliah, oke, ya kan. Saya kalau ini di UTS ya kan, itu biasanya saya 80% presensi ya Dik. Presensi gitu ya. Tuh. Kalau tidak penuhi ini kan, ini biasanya nilai nggak keluar Dik. Tidak keluar. Oke. Jadi adik-adik kalau gini tolong yang dipegang itu nganu lah Dik. Oh, ya Dik. Hasilnya itu apa ya Dik? Value-nya ya kan. Jadi kalau tidak pernah kuliah kok dikasih apa nilai itu juga enggak benar. Yang kedua, adik-adik ke Jogja ini kan pamitnya orang tua kuliah kan Dik. Kalau kuliah nggak masuk itu rakyat mesake orang tua. Yang kedua, adik-adik bisa belajar di luar tapi nggak mungkin kan, ya kan? Adik-adik menguasai semua, itu semua dibaca semua. Kalau kita ketemu dosennya, apalagi nanti kita mohon maaf tatap muka, ya kan itu kan beda lagi. Ya kan adik-adik online ada yang tidur, ada yang kita nggak ngerti. Gitu ya. Oke, UAS ya kan, itu nanti saya pakai 50% deh. Gitu. Jadi totalnya ya kan, presensi. Nah, ini deh problemnya adalah ya kan kalau sudah saya pakai 50%, kalau ada yang tidak 50% ya kan, ini sudah tidak apa-apa, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa apa-apa, sudah nggak bisa apa-apa Dik. Karena apa? Dia UL juga tidak bisa, karena syarat UL itu 50% kehadiran gitu ya. Jadi adik-adik Pak UTS saya nggak sampai 80 ya kan, usahakan nanti sampai UAS 80 lumayan, kalau cuma 50 ya masih saya keluarkan, tapi biasanya tak penalti itu di downgrade deh. Kalau dia nilainya harusnya A ya tak turunkan, tergantung ya kan. Kalau biasanya kita 80, kalau 80 nggak ada ya sorry tak turunin deh 70. Karena di SIA itu nggak ada 7, nggak ada 80, adanya 72 atau 73. Oke, jadi kalau adik-adik misalkan dapat A, ya kan, 70% dapat A. Nanti kalau adik-adik misalkan cuma 60%, maka tak turunkan B. Ya kan, cuma nilainya bagus sebetulnya, tapi presensinya cuma 50%, ya nggak mau terima C-nya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Oke. Kemudian untuk opsi apa nih UAS ujian, ya kan? Saya selalu ada dua Dik. Satu itu teori, ya kan? Yang kedua atau Dik project. Project ya. Oke. Tergantung biasanya ini di UTS ini ya. Yang ini di UAS biasanya, tapi tergantung kondisinya, tapi perlu disiapkan semua, ya kan. UTS yang biasanya teori deh, ya kan. Tuh atau bisa saja ya kan, itu semuanya adalah base project, ya kan. Tapi yang utama adalah ini deh, utama ya, karena adik-adik kita minta untuk untuk bisa itu pernah melakukan, karena nggak pernah melakukan sama sekali ya kadang-kadang orang iso popo itu gitu.
Oke, itu ya. Tuh. Nah, ginian ini, Dik. Nah, ini ya kan selama 1 semester kita akan ketemu dengan ini. Ini multimedia fundamental data jelaskan ya. Kita jelaskan. Jadi kita moga-moga ini bisa semuanya, ya kan? Tapi kadang-kadang kita bisanya hanya di tag, grafik, image, sama di audio. Nah, video ini kita nggak nyampe, ya kan? Karena kalau kita bicara image itu kan sebetulnya kita bicara video, ya kan? Maka nanti adik-adik bisa ngambil datanya dibalik, Pak video Pak, oke, tak ambil motionnya ya Pak, oke, tak ambil image-nya Pak, oke. Maka yang diambil yang di terakhir di apa? Dianalisis adalah image. Nah, oke. Ya, itu ya Dek yang kita sampaikan. Oke, kemudian biasa tadi saya ya kan, nek kuliah wajib itu wajibnya ya Dek, itu wajibnya on cam. Wajibnya ini on cam. Oke, jadi wajibnya on cam ya kan. Jadi kalau adik-adik kuliah nggak on cam yo, jadi yo nggak bener kan logiknya kuliah kita online itu, ya kan? Itu kan hanya lokatnya yang beda, jaraknya yang beda, gitu ya. Keo tak merahin yo. Nanti makanya kalau nggak on cam yo, kadang-kadang pas tak tokne yo tak tokne gitu, ya kan? Itu ya wajibnya on cam. Ya kan? Makanya kadang-kadang saya heran deh, ya kan? Kalau dek kuliah itu teman-teman nggak di on cam itu jujur kadang-kadang persepsinya ya lucu, ya kan? Coba nek saya kayak gini gitu dek. Nah saya gini dek, nah saya ngomong sendiri kayak gitu, ya kan? Persepsinya adik-adik apa? Wah ini Fatman ngajari sambil tiduran itu, ya kan? Kedua, wah Fatman ini ngajari nggak pakai baju, ya kan? Wis acak-acakan kan ngono ku ya Dik, ya kan? Tuh. Nah, ngono. Makanya kadang-kadang heran juga saya itu kuliah yo ikut kuliah Dik saya itu, ya kan? Cuma saya juga nggak pernah off cam. Saya selalu on cam, ya kan? Dan hampir semua teman-teman ya kalau kuliah itu yo on cam, ya kan? Cuma di S1 ini malah mohon maaf Dik, sakarepe dhewe gitu. Itu kan ya lucu, ya kan? Suatu saat kalau adik-adik bayangkan aja kerja rapat adik-adik off cam kayak gitu. Ya kan? Yuk kepiye gitu. Ya kan? Nah, menurut ya Dek, ya kan? Jadi kadang-kadang kita harus melatih diri kita sendiri supaya kita nantinya itu benar kan gitu. Ya kan? Yo kayak misalkan adik-adik kuliah tapi adik-adik di luar ruangan di kampus kita offline ya kan? Di kampus gitu yang terjadi apa lu kok kayak gitu nah kan. Nah, oke. Yuk Dek, ini ya wajibnya on cam. Wajibnya loh Dek. Ya kan? Adik-adik misal, wah saya nggak mau, ya udah apa-apa dengan segala konsekuensi. Ya kan gitu. Oke, saya juga ngajar juga pernah saya ngajar off cam dia nggak pernah ngajar apapun sama di on cam. Ya, nah, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan saya tak absen ya.